itu tidak boleh dibungkam, karena itu sesungguhnya proses pendidikan bagi publik. Anies bisa membedakan kritik dan fitnah. Katanya Anies Baswedan itu tamatan luar negeri, S3 pula dari California, dari klub Boston Amerika, ya kan, yang identik dengan orang-orang CIA. Oh iya Nis, kalau memang statement Anda kritik tidak boleh dibungkam, kenapa Anies pada saat ada kelangsungan yang namanya Formula E kebakaran, Anies pendukung-pendukungnya menolak, ada yang meliput bahwa tidak boleh di kawasan sirkuit Formula E yang terbakar itu diliput oleh wartawan, sehingga pendukung Anies mengeluarkan statement jika itu diupload atau disiarkan pemberitaan itu mati. Bagaimana Nis? Sebenarnya siapa sih yang membungkam itu? Nis, jangan membual, kalau saya minta ya, jangan membual dengan statement-statement adu domba namanya itu. Karena apa? Pada dasar kenyataannya Formula E di kawasan sirkuit kemarin ada yang terbakar. Kemudian Anies berada di situ kan? Nah, pendukungnya Anies mendorong yang namanya wartawan, bahkan membanting HP. Ya kan, membanting HP tersebut, tidak boleh orang meliput kejadian yang ada di sirkuit pada Formula E beberapa tahun lalu, ya kan? Bagaimana tahun lalu ya, bukan beberapa tahun lalu, beberapa bulan lalu. Nah, bagaimana Nis? Nah, kalau memang jangan menimbulkan fitnah, statement yang kedua yang Anies buat bahwa pemerintah akan menghalangi, melarang seseorang untuk menjadi capres, itu adalah suatu fitnah. Coba dikorek-korek dulu, diputar ulang Nis, itu video-video yang kemarin di hadapan PKS, ya Anies yang berbicara seperti itu. Tolong Nis dikorek-korek ulang itu telinganya, diputar ulang gitu ya, biar itu masyarakat puas. Semua omongan Anies itu tidak sesuai dengan faktanya. Anies lah yang membuat statement fitnah, Anies lah yang membuat orang penjegalan atau yang kemarin bilang melarang itu. Termasuk kasus Formula E di kawasan situ ada salah satu unit dari. Nah, lagi-lagi Nyai Widya bongkar pembusukan Anies Baswedan terkait dengan kebakaran yang terjadi di Formula E, dan Anies Baswedan berusaha untuk menutupi agar permasalahan ini tidak bocor di publik. Namun lagi-lagi ada media yang memposting dan kemudian dikomentari oleh Nyai Widya begitu menohok bagi kader dan juga Anies Baswedan. Para media pun diusir dari lokasi itu dan tidak mau diliput oleh siapapun, karena takutnya kalau ini tersebar di publik, nama baik Anies jadi drop. Nah, meskipun tidak terjadi, meskipun para awak media dibiarkan untuk meliput hal tersebut, nama Anies juga tetap turun, karena kita tahu betul bahwa Anies ini dan orang yang ada di terdekat Anies ini latar belakangnya seperti apa. Artinya memang berbeda jauh dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai bangsa yang mempunyai perbedaan keyakinan di negara ini, sehingga apapun alasannya itu kita harus menolak Anies Baswedan dan kawan-kawannya, karena mereka kerap kali menyuarakan persoalan negara khilafah yang tentu saja itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kita sebagai masyarakat yang cinta terhadap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, ya
mau tidak mau ya harus menolak apa yang menjadi pergerakan Anies Baswedan dan kawan-kawan. Saya kira patut bersyukur dengan apa yang dilakukan Nyai Widya yang betul-betul berani dan membongkar semua kebusukan-kebusukan yang dilakukan Anies Baswedan dan kadrun. Saya kira kedepannya Nyai lebih mempertegas dan bisa membongkar sampai ke akar-akarnya bagaimana kebiadaban-kebiadaban yang dilakukan oleh kadrun-kadrun keparat ini, agar kita bisa terbebas dari bencana yang mereka bangun di negeri ini. Saya kira hanya itu, dan terima kasih buat sahabat-sahabat sudah menyempatkan waktu untuk menonton di setiap video yang saya sajikan, dan saya akhiri dengan ucapan wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.